rangkaian kegiatan tersebut yang insya Allah akan kita isi dengan berbagai kesenian dan tradisi Minangkabau seperti mungkin rabak, saluang, tari-tarian, randai, dan lain-lain. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan kami sebagai penyelenggara sangat mengucapkan terima kasih khususnya kepada Dinas Pariwisata Sumatera Barat yang sudah memberi kami kesempatan. Mudah-mudahan yang kita lakukan tidak mengecewakan dan hasil yang kita harapkan khususnya tentang pariwisata bisa kembali hidup dan menggeliat di Sumatera Barat, daerah yang kita cintai ini. Fungsi FKAN adalah menjaga, mewarisi, memelihara, dan mengembangkan tradisi dan budaya dan kearifan lokal yang kami miliki Nagari Pusmiran, Kota Padang khususnya, dan juga Minangkabau Sumatera Barat pada umumnya. Selanjutnya kami sampaikan bahwasanya ini adalah pegelaran karya produk ekonomi kreatif yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat berkat pokok-pokok pikiran anggota DPRD kita, putra terbaik Nagari Pusmiran jadinya Bapak Epi Yandri Rajo Budiman. Program ini adalah kerjasama FKAN Konsulat dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Kami anjung tinggi titik kami jadikan lawi Pak Kadis, sakampa kami jadikan jodoh. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut di daerah kami Nagari Pusmiran untuk masa-masa yang akan datang. Bapak Epi Yandri Rajo Budiman, beliau laki tangan beliau satu prode kepimpinan FKAN yang telah berlalu. Dia sulap arena ini kita lihat pada malam yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Irwan Basir Datuk Raju Alam SAMM. Tentu hari ini atas nama Badan Musyawarah Pembangunan Nagari Pusmiran, tentu ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Epi Yandri melalui dana pokirnya bisa hari ini bersama dengan Dinas Pariwisata Sumatera Barat melihat kondisi masyarakat hari ini Kota Padang, Sumatera khususnya di Pusmiran, karena masyarakat kita hari ini dampak COVID itu berdampak dengan ekonominya, sehingga program ini yang dicetus oleh Dinas Pariwisata dapat kita wujudkan sehingganya ada yang lain nantinya bagaimana ekonomi masyarakat yang ada di Pusmiran Kota Padang Sumatera akan bangkit dengan adanya kearifan lokal dari masyarakat yang diwujudkan ekonomi yang kreatif tadi. Bangkit dengan berupaya bersama untuk mewujudkan bagaimana ekonomi masyarakat kita yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Kota Padang, khususnya di Pusmiran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkarak dosanin baka Camin Koto Paliang Kato ambo mulai dari Pangka adat pusako dan jan hilang. Kita hormati dan kita banggakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Nasrul Hamid yang telah hadir bersama kita. Kalau bicara manajerial, kalau bicara aplikasi, beliau satu-satunya pimpinan daerah yang langsung ke Wamena, Papua untuk menuju daerah konflik, membawa anak kemenakan supaya apa? Supaya selamat dan sampai menurunkan bantuan santunan di mana keluarga besar di sana kita di Provinsi Sumatera Barat. Sentuhan beliau nggak ada yang datang ke sana, beliau datang ke Papua dengan pesawat yang sangat riskan. Apresiasi kepada beliau, ini menyangkut rate of law, kenyataan secara kepastian. Pasca kondisi emergensi, di saat kita perlu mempunyai fondasi yang lebih kuat dengan program-program yang menyentuh kepada permasalahan akar rumput yang semakin kompleks. Insya Allah ada hal yang perlu menjadi titipan untuk para pemimpin apabila berbicara tidak bohong, apabila berjanji tidak dusta,
Dan apabila dipercaya tidak akan kiamat, ini adalah bagian pada manajerial privat yang harus kita berikan apresiasi kepada beliau. Kami sebagai para imamah di negari Bosmilan, kalaulah dijadikan titah pentasnya negari ini sebagai kegiatan yang kreatif ekonomi ini, menandakan negari Goleba Mahuni dengan kerjasamanya dengan kita semua, maka boleh air pembuluh, kalau boleh dihilangkan dan pecah boleh dihilangkan. Bapak Wali Kota Padang yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata di sana kita ketinggalan dah jauh dari Mar Putih. Pak Wakil Gubernur tahu mana seluruh beluknya bahwa negari kena rancak satu prode pencanangan dan sosialisasi. Prode sekarang aplikasi lagi. Apa yang bisa kamu berikan sebelum kamu menuntut apa yang diberikan? Sudah dibuktikan malam hari ini bahwasanya apabila ada regulasi maka bisa kita menjadikan jembatan hati. Oleh sebab itu berbanggalah anak negari Bosmilan dengan kondisi-kondisi sekarang ini. Bagaimana kita bersama-sama bisa memberikan kompensasi pemikiran dan menyebatani bagaimana mengurangi permasalahan yang ada di negeri ini. Menjadi tugas pemerintah dan menjadi pelayan publik, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Camat. Kemudian Pak BMPN satu-satunya kelurahan kecamatan yang dapat hadiah. Ini bukan cerita, arti kerja nyata kolaborasi seluruh stakeholder yang ada, BMPN, FKAN, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maka menjadi juara satu untuk penanganan COVID-19 ini dengan memperhatikan bagaimana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ya Pak Kapolsek, sehingga ini menjadi acuan ke depan. Dan juga diingat ketika Bapak Wakil Gubernur mengatakan, saya masih ingat, para angku-angku datu, para nenek mama harus bersama-sama untuk membackup kondisi ini, COVID-19 ini. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, pemangku adat juga bertanggung jawab. Ini artinya sudah disanakan di negeri ini Pak Wakil Gubernur. Ketuakan membagikan masker, membagikan sembako, Pak Camat apalagi door to door payment address, Epi Yandri dengan rescue menyemprot di mana posisi yang rawan terhadap pemetaan masalah kondisi bencana sosial tersebut. Kemudian yang kita banggakan Ketua BMPN yang baru berapi-api, sepertinya dari lilin menjadi lampu stroking. Ketika kita balik Banagari, bukan kembali hal-hal yang sifatnya Bapak Dati, tidak, tetapi siklus daerah kita ini, Bapak Wakil Gubernur adalah daerah pinggiran kota. Artinya regulasi, hukum adat, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi budaya penguatan lokal yang tak lakang depaneh dan tak lapuk hujan masih berlaku dalam tata kehidupan, dalam siklus bermasyarakat, berinteraksi di masyarakat kita paus. Itu akan yang kita banggakan beserta seluruh imamah. Setidak-tidaknya bagaimana daerah ini menjadi penguatan lokal yang berbasis kepada adat dan budaya. Bapak Wakil Gubernur, setiap masa, setiap generasi punya sejarahnya. Saya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Adat, saya sampaikan, tidak ada kehidupan ini yang tidak ada masalah. Tidur saja kita punya masalah, apalagi hidup di tengah-tengah masyarakat ini. Kapalo sama hitam pendapat berbeda-beda, tapi itulah dinamika yang harus mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita lalui dan kita alami. Kalau bicara permasalahan sosial, masalah kemiskinan, masalah kenakalan, masalah konflik di mana saja terjadi. Tapi insya Allah kita berada pada lokasi, pada komposisi berik-berik turun ke samak, dari samak turun ke padi, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kami. Telah memberikan kontribusi Pak Gubernur. Kenapa? Karena ini daerah wilayah ini mayoritas daerah yang merupakan berbasis pusat tinggi.
Sehingga ketika terjadi perkembangan dinamika masyarakat yang daerah dulunya sebagai daerah pertanian berubah menjadi daerah perumahan, maka embrio konflik muncul. Jangan salahkan ini Maman. Ini Maman sudah berusaha. Kita tidak luput daripada kondisi ekonomi yang apa kita laksanakan pada malam hari ini. Ada tengkulak-tengkulak. Ada orang-orang yang ingin berbasis memperkaya diri dengan memberikan keuntungan. Kita tidak bisa juga marah dengan kesuksesan masyarakat. Karena itulah dinamika. Hal-hal seperti ini, kenakalan daripada banyak. Pak Kapolsek mendekati kita semua, mendekati FKAN, mendekati BMPR, mendekati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda sebagai acuan. Tidak semua masalah yang harus dipidanakan. Kan begitu pertemuan kita Pak Kapolsek. Artinya, mari kita salahkan secara diplomasi. Sasek Dujuang balik ke pangkal, itu warisan. Tidak boleh kita memberikan intimidasi. Oleh sebab itu kreatif berpikir, penguatan budaya lama di awak ketujuh di orang. Ini bahagia daripada kehidupan. Tidak ada listemoy, saya punya kekuasaan, saya bisa ngomong apapun, saya bisa mengintimidasi. Enggak laku. Orang sudah punya kepandaian, punya kemampuan dalam kita. Tidak bisa lagi kekuasaan menjadi tuang tumpuk. Kenapa? Batas hak kita bicara juga ada. Oleh sebab itu kita semua Bapak Gubernur, dengan adanya perkembangan daerah timur ini, jembatan yang masih terbengkalai Pak Gubernur, dengan dikunjungi kemarin ada kebanggaan masyarakat Kuranyi. Untung Pak Nasrul Habib bisa cepat ya Pak Camat untuk menyelesaikan kita bersama-sama. Kenapa? Itu adalah siklus ekonomi. Dengan adanya jembatan tersebut nantinya pariwisata tepi batang air, hidup ekonomi masyarakat kita bisa berjualan dan bisa memancing. Nah inilah ide-ide. Kemudian ditampilkan penguatan lokal yang kita miliki, yang tidak hanya untuk pesta perkawinan, tapi bisa menjadi budaya, menjadi tinjauan, menjadi kunjungan, dan menjadi aset yang tak lakal dipanen dalam pun hujan. Sehingga besarnya negeri ini, besarnya kota ini, besarnya daerah kita Sumatera Barat ini, tentu bukan hanya Pak Nasrul Habib, tapi kita semua di Mabumi dipijak, langit dijunjung, semut kali Edisau merasa memiliki. Kenapa saya katakan demikian? Kita sudah heterogen, sudah banyak komunitas, sudah saling berinteraksi, sehingga bersama-sama membangun kreatif ekonomi ini. Ketahanan pangan, ketahanan budaya tidak menjadi acak-acakan. Itu saja harapan kita. Telentong ke naik, terunggu ke turun, panjang tangan kecapean, capek kaki, telangkahan. Tapi insya Allah Bung Epi, Pak Wakil Gubernur, Tatuki bisa usirawi, tasanda batang bintang buang silodang ambilkan diri. Setitik acara ini kita jadikan laut, segampa kita jadikan gunung, alam tak kembang jadi guru. Kita doakan Bapak Nasrul Habib semua dan sukses menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh rakyat Sumatera Barat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah malam ini kita buktikan panitia mempersiapkan itu semua, baik itu dari pengunjung maupun pada seluruh pelaksana yang tampil di atas pentas ini. Mulai dari awal, dari pintu masuk, standar kesehatan sudah diterapkan, dicek suhu, dianjurkan cuci tangan, kemudian bagi yang tidak pakai masker pun diberikan masker. Ekonomi hancur, butuh waktu yang sangat panjang untuk memperbaikinya. Makanya di tengah wabah COVID ini, satu-satunya dan mungkin yang pertama dilaksanakan Kota Padang, Nagari Pos 9 memberikan contoh bagaimana menampilkan, bagaimana kita mengumpulkan masyarakat tapi tetap memenuhi standar kesehatan. Bapak Wakil Gubernur, kami di Nagari Pos 9 tentu berharap pandemi ini segera berakhir. Namun standar kesehatan tetap kita utamakan. Kita berharap pemerintah tentu bagaimana menangkal ketakutan yang berlebihan yang menyebabkan ekonomi dan segala aktivitas masyarakat terhenti. Mari kita bersama-sama memberikan edukasi, sosialisasi bahwa pandemi COVID-19 bukanlah sesuatu yang harus menghentikan kegiatan. Namun standar kesehatan adalah hal yang sangat utama yang harus kita perhatikan. Bali dua hal yang dikunjungi oleh wisatawan, keindahan alamnya dan budayanya. Sedangkan Sumatera Barat ada nilai lebihnya, yaitu kulinernya yang tidak dimiliki oleh Bali. Berdasarkan itulah kami di Nagari Pos 9 dulunya dengan para tokoh masyarakat berangan-angan, dan itu insya Allah akan bisa dan sudah kita realisasikan. 3 hal tersebut insya Allah akan menarik orang-orang luar bagaimana datang ke Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dan terkhususnya tentu Nagari Pos 9. Yang namanya Dupalang, yang peran dan fungsinya tentu akan sama dengan yang ada pecalang di Bali sana. Insya Allah step by step ke depannya Dupalang ini akan kita berikan pemahaman fungsi dan tugas yang tentu akan memiliki peran bagaimana menjaga nagari dan nilai-nilai adat yang ada di Nagari Pos 9 ini.
di sini kita sudah berada di kota besar. Sebentar lagi Padang ini termasuk kota besar, bahkan sebentar lagi kota internasional. Kalau seandainya budaya ini tidak ada yang merawat, dia akan hilang, tergerus oleh kemajuan teknologi, terutama yang teknologi saat ini sangat berkembang. Untuk itu kita berterima kasih kepada anak negari Kuranji, Ketua KAN, Ketua MPA, FKAN, dan seluruh nenek mama, seluruh para pemuda, para pemudi yang memang menjaga kelestarian ini.
Tahun lalu saya juga datang ke sini, kita juga ada acara. Saya melihat bahwa kita di kota kok masih ada. Saya tadinya heran. Ternyata memang ini keinginan anak nagari dari Power 9 sendiri. Tentu terima kasih dan selamat dan sukseslah kepada saudara-saudara kita, nenek mama kita, anak nagari yang mempertahankan tradisi budaya Minang ini di daerah kita ini. Menjaga tradisi adat Minangkabau. Di samping itu karena kita memang COVID ini belum selesai. Hari ini masih ada 11 tadi pagi. Untuk besok mungkin akan lebih banyak. Lebih banyak lagi saya kira. Karena tadi sudah beberapa hasil sore ini sudah keluar hasilnya, tapi belum diumumkan karena besok pagi diumumkan. Nah, Bapak Ibu, saya terima kasih kepada panitia yang sudah menerapkan protokol kesehatan dalam acara ini. Dan kita jangan bermain-main dengan COVID ini. Ada yang korban, banyak yang korban, dan kita dikhawatirkan akan ada gelombang kedua pandemi COVID di Sumatera Barat. Kita tentu tidak mau hal ini terjadi. Bahwa kita akan melaksanakan pemeliharaan kesehatan, perawatan kesehatan, tindakan di bidang kesehatan COVID ini sampai pada bulan Desember 2019. Kita siapkan APD, kita siapkan rapid test, kita siapkan swab. Dan hari ini ditugaskan semua dinas-dinas untuk melakukan swab. Karena memang rapid test itu tidak menjamin bahwa itu adalah benar-benar bersih daripada COVID ini. Pembagian bansos, Pak Irwan Basir terlibat dalam hal ini. Membagi ada PKH, ada bantuan dari Kementerian Sosial. Mudah-mudahan ini sudah terbagi dengan baik, termasuk juga Kota Padang. Harapan kita seperti itu. Ke depan kita tidak lagi berbicara soal data yang tidak benar. Saya rasa ini perlu kita perbarui data, duduk bersama antara Capil, Dinas Sosial dengan statistik. Kalau data semarin tetap kita pakai, itu akan terjadi kekeliruan terus-menerus dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah kita waktu itu keluar namanya new normal. Itu sekarang sudah diganti dengan adaptasi kehidupan baru. Tujuan FKAN ini dalam rangka kita tidak larut dengan COVID terus-menerus. Ekonomi juga harus kita pikirkan. Itu disampaikan juga saya pidato Irwan Basir tadi, bahwa kita sudah harus produktif. Harus ada yang kita hasilkan. Kalau enggak kita akan terpuruk lagi. Kita tidak bisa makan lagi kalau kita hanya berpikir untuk COVID. Untuk itu kita COVID sadar kesehatan kita tetap kita patuhi, tapi ekonomi juga produktif. Nah, ini adalah satu kebanggaan kita di Sumatera Barat, satu kota besar, disiapkan tempatnya. Ada Medan Bapaneh, tempat kita menyalurkan bakat-bakat kreativitas kita yang punya. Tadi kita lihat bagaimana penampilan cantik-cantiknya para penari kita. Dan kemudian nanti akan diikuti selama lebih kurang 3 bulan. Saya rasa inilah barangkali pegelaran terlama barangkali di Indonesia nih, selama 3 bulan. Tepuk tangan dulu sama yang perencananya ini luar biasa, Pak Epi Yandri kita, Rajo Budiman. Tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Rajo Alam mengenai jembatan Kuranji. Setelah saya sekitar 3 minggu atau 4 bulan lalu saya ke sana, mudah-mudahan insya Allah jembatan ini kita selesaikan tahun ini. Rasanya sudah cukup lama saya mendengar jembatan itu, dan saya pergi ke sana memang uangnya belum ada juga. Saya bilang di Bintang, apa masalahnya kalau cuma Bintang? Saya rasa tidak susah mengeluarkan Bintang. Saya panggil keuangannya, saya bicara dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur, ini kampung apa? Disabui orang tahu, malu. Makanya baik ke situ, karena nama Bapak muncul terus. Saya bilang, alhamdulillah, mudah-mudahan. Insya Allah, kemarin ada 1 bidang lagi tanahnya, sekarang sudah proses, kita harapkan sudah proses tender, pada itu mudah-mudahan selesai tahun ini jembatan Kuranji. Program pemerintah ke depan adalah yang pertama, bagaimana penanganan COVID dan terus harus meningkatkan ekonomi. Pertumbuhan kita Sumatera Barat sekarang sudah di bawah 2%. Untuk mengangkat 1% saja butuh 10 triliun. Tadinya kita 5,2%. Berarti bagaimana Kota Padang ini kota dagang, kota ekonomi, kota pemerintahan, semua ini harus menggeliat semua. Ini sangat tergantung dari kita.
pemerataan pembangunan harus kita lakukan. Karena mereka di daerah terpencil harus kita bangkit. Ada 120 negari tertinggal di Sumatera Barat ini. Kalau negari tertinggal berarti penduduknya miskin. Aksesnya jalan tidak ada, listrik tidak ada, komunikasi lagi sekarang. Jalan, dan kita sekarang belajar sudah daring dan lain-lain. Ini adalah tantangan ke depan yang paling berat adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan. Sekarang sudah belajar dengan digital. Kami setelah saya kumpulkan kemarin, ada 404 tiang tower yang dibutuhkan di Sumatera Barat untuk bisa proses belajar ini, belajar mengajar ini bisa berjalan dengan daring. Kalau 404 tiang itu tidak dibangun, pasti akan ada blank spot. Akan ada orang tidak bisa menangkap pelajar ini. Nah, untuk itu kita tentu bagaimanapun ke depan ini adalah tantangan yang harus kita cari solusinya dan harus bergerak cepat. Kita jangan ketinggalan. Soalnya nanti kalau kita ketinggalan tidak segera, bahwa akan pasti kualitas pendidikan akan menurun. Pak Epi Yandri, Datuk Rajo Budiman, dan juga Ketua MPA kita, Pak Ketua KAN kita yang melestarikan adat ini sekaligus untuk bisa menambah penghasilan masyarakat kita, memikirkan dari seni budaya, dari panggung ini akan ada nilai ekonomi yang di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu beberapa hal yang perlu kita pikirkan ke depan. Masalah recovery ekonomi sangat berat, kita harus berpikir bersama-sama. Namun demikian, kita sekarang janganlah kita terlalu larut dengan COVID terus. Sekali lagi, ya kita larut COVID, artinya kita juga harus produktif. Mudah-mudahan kegiatan kita ini banyak sekali manfaatnya. Dan karena ini lama, saya rasa nanti ini ada semua Kota Padang sedang ikut di sini. Dan pasti nanti akan dicontoh oleh orang lain. Saya rasa adat lestari ini, adat istiadat ini mari kita lestarikan, ditumbuh kembangkan. Tadinya orang di barat semua, sekarang ini perkembangannya sudah sampai ke timur. Pembangunan tentu juga kita lakukan, kita lakukan pemerataan sampai ke timur. Untuk itu Kuranji ke depan adalah menjadi pusat pertumbuhan, pusat budaya, dan pusat ekonomi dan pemudanya. Dan ini mamanya selalu kompak dengan seluruh pemuda untuk membangun negari Kuranji ini, negari yang beradat istiadat, yang tokoh, yang kokoh, berada di ibu kota Republik, berada di ibu kota Sumatera Barat, Kota Padang tercinta ini. Selamat kepada seluruh panitia, pada nenek mama, seluruh juga nenek anak masyarakat kita. Semoga kegiatan ini tetap kita langgeng, tetap kita lanjutkan pada tahun-tahun ke depan. Dan juga selamat kepada seluruh peserta pegelaran seni ini, produktif ini, ekonomi kreatif, melestarikan budaya ini. Semoga kegiatan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pegelaran karya produk ekonomi kreatif di Medan dan Mapaneh, kantor KAN Pawas 9 Kuranji, Kota Padang secara resmi saya buka. Dibukunya karena pembuatan telah dibukanya pegelaran karya produk ekonomi kreatif tahun 2020 ini. Empuk
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom nama Allah kata dimulai isi jari dan 10 tahun jangan kaki dan ditakutkan kepada mangku kain pun salam jusambah kepada dunia dan jomama adil ulama jadi pandai dalam tagai sarako ando maju-maju andai tolak sanak saudara ini buang sambah kasadu ketik nendak disebut nama kadang menindak dimokan dalam rapi di tengah medan mendengar kata bulan tadi itulah kata sebenarnya tapi samantang pun baik itu ya kepada diri lai baino pamanuangkan alah mabiti baik semua sebuah minta dapat kena usah buyang sia-siakan pulang kepada diri kok baitu kata mama kaba aku lo jenengnya lurih tak dapat denai tulak lurih tak dapat denai tulak pernah tak dapat denai gelakkan Irwan Basir Datuk Rajo Alam kami banggakan di Pauh sama